Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? hamba Allah di Jawa Timur. Umi, Hamba Allah di Jawa Timur. Baik Ibu, kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, terima kasih Umi. Izin bertanya Bu ya, jadi saya ini kan ada anak satu usia 2 tahun. Sekarang kami tinggal di orang tua saya. Dulu kedua orang tua saya itu pernah bekerja di distributor rokok sejak awal menikah selama belasan tahun sampai ya, rumah. Dan sekarang kedua orang tua saya ini buka bengkel di rumah sambil buka toko kecil yang terusnya itu pinjam ke bank sebagian dia. Terus kemudian mantan suami saya dulu juga pernah dagang di kuburan yang modalnya juga pinjam ke bank. Aslinya saya dibelikan HP yang saya pakai sampai sekarang itu ya. Dan sekarang dia itu jadi sales rokok yang hasilnya untuk nafkah anak kami. Mantan mertua juga jualan di pasar, modalnya juga pinjam ke bank Bu ya. Jadi saya mau yang saya mau tanyakan, apakah hasil seperti itu untuk saya itu termasuk halal jika saya menggunakan HP yang dari suami itu, kemudian alat-alat konten seperti yang di rumah, Apa? terus Gimana? alat-alat konten seperti laptop di rumah gitu ya yang dibelikan orang tua, kemudian alat-alat seperti alat masak yang kontennya masakan. Token. Terus di rumah juga orang tua saya yang bayar dari hasil underdeal itu Bu ya. Karena hasil underdeal. Ya, Hasil ya, hasil jual beli underdeal. iya Bu ya, tapi modalnya Dari dia bank. pinjam ke bank. Yang pinjam dari bank Buya. Iya. Itu apakah hasilnya halal atau saya harus bekerja dulu supaya bisa di HP alat kerja dan bayar itu sendiri Bu ya. Baik. Terus kemudian adik saya ini bekerja di salah satu perusahaan ekspor udang. Tapi biaya sekolah satpamnya itu dari orang tua dari hasil jualan kita itu ya, apakah gajinya halal itu Bu ya? Baik, Masya Allah. Baik, cukup pertanyaannya. Satu lagi Bu ya. Mantan suami ini dulu waktu kita nikah kan bawa perabotan seperti lemari, baju dan lain-lain itu disuruh jual buat modal usaha daripada saya harus kerja keluar dan begitu. Tapi perabotan itu dulu yang belikan mantan mertua saya itu Bu ya, yang jualan keluar, makanya juga kedua Bu ya. Gimana? Jadi apakah halal? Gak jelas, mohon maaf. Gimana? Mohon maaf, suaranya kadang hilang. Agak dijauhkan Mungkin dari agak mic-nya. lebih jelas lagi menyampaikannya. Ya, jadi mantan suami saya ini dulu waktu nikah bawa perabotan seperti lemari gitu Bu ya. Apa? Dan sekarang Mantan suami bawa disuruh perabotan jual, seperti lemari dan lain-lain, ya. Terus sekarang dijual. disuruh jual untuk modal usaha dan biaya anak saya itu Bu ya. Tapi perabotan itu kan dulu dibelikan mertua saya yang Apa itu? dagang buah itu. Apa? Perabotannya dibeli oleh mertua Bu ya, yang waktu itu bekerjanya. Waktu itu mertua bekerja sebagai apa? Pedagang buah tapi modalnya Modal disuruh dari ke bank. nih. Iya, baik. Yang membeli perabot mertua. Mertua dari Ya. hasil kerja yang modalnya dari bank Bu ya. Iya, Baik. jadi apakah itu halal untuk modal usaha ataupun untuk biaya anak saya ini Bu ya? Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Cukup ya? Ya. Baik, Terima Masya Allah. kasih. Baik, terima kasih. Penjelasannya Bu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Waalaikumsalam. Di dalam dunia riba itu kesalahan dan dosa adalah di saat dia mengambilnya. Mengambil satu transaksi riba. Pinjam uang yang ada akad untuk mengembalikan dengan lebih. Disitulah langkah dosa dimulai. Baik. Kemudian ini akan terus menjadi dosa selagi belum ada tobat. Iya. Harus difahami. Dan ternyata dengan Allah sangat mudah. Lalu bagaimana agar tidak dosa? Tobat. Caranya menyadari. Menyadari kalau itu adalah salah. Loh, kalau menyadari saya itu salah bagaimana?
Jadi setelah menyadari itu salah, dia berjanji untuk pertama tidak mengulang lagi, tidak akan mengambil lagi hutang dengan cara yang sama. Satu. Yang kedua, tentunya akan mengembalikan semampunya, karena utang kan begitu, tidak semuanya punya uang untuk mengembali. Yang penting ada kemauan untuk mengembalikan, menyelesaikan, maka itu sudah diampuni Allah, akan menjadi halal semua transaksinya. Karena dia akan sudah niat akan mengembalikan. Cuma karena namanya utang, kan tidak semua orang punya uang untuk bisa menyelesaikan saat itu. Jadi sederhana dengan mudah dari Allah itu bagi kita yang meminjam. Adapun bagi yang meminjamkan, tobatnya juga selesai, gampang. Tinggal ngomong saja kepada yang meminjam, tolong kembalikan uangmu kepada saya tanpa tambahan, selesai. Tapi kalau kita mengembalikan tanpa tambahan, nanti karena kalau urusannya dengan lembaga yang sah, kita akan ditangkap polisi nanti. Maka yang kedua ini, pertama kan menyadari itu salah, kemudian dia tidak akan mengulang lagi. Yang ketiga adalah selesaikan. Kita ini sudah terlanjur saya tanamkan dalam modal kerja saya bagaimana. Sebisa mungkin selesaikan, ini utang. Asalkan ada kemauan dia untuk berhenti, untuk tobat, Allah Maha Pengampun kok. Baik ada riba atau tidak riba, yang namanya utang nggak bisa orang, bahkan dalam dunia utang piutang itu, kalau orang tidak mampu dalam membayar utang, itu hendaknya bagi yang punya uang memberikan tempo kok. Sama kasusnya. Termasuk ini yang ada haramnya, ini sebisa mungkin ayo kita selesaikan. Yang jelas Anda jangan niat ngulang lagi, jangan pinjam lagi dan sebagainya. Baru sekarang selesaikan sesuai kemampuan Anda untuk bayar utang ini. Loh, plus ribanya bagaimana? Ya aslinya nggak boleh dong Anda nambah dengan riba. Cuman ini ada hubungannya dengan aparat, dengan hukum. Kalau Anda tidak bayar, Anda akan dituntut. Lebih bahaya lagi, berarti Anda harus menyelesaikan ini tentunya bukan karena Anda ridho dengan itu semuanya. Allah Maha Pengampun dengan itu. Jangan ragu deh dengan Allah. Yang penting di hati Anda ada niat untuk berhenti dari itu semua, beres. Dan minta semoga Allah memberikan modal yang halal berkah. Dan kebetulan si istri ini, si wanita ini bukan beliau yang terlibat dalam riba, tapi beliau kena imbas gitu Bu ya. Dari mungkin bukan hanya berkaitan riba, dari tadi yang orang tua bekerja di pabrik rokok, dan juga suami yang pernah juga menjadi sales rokok. Dan juga setelah itu selesai dari pabrik rokok ini ternyata meminjam uang juga dengan cara riba untuk modal usaha begitu Bu ya. Nah ini seperti apa Bu ya? Jadi begini, kalau misalnya ada orang punya rezeki dari yang ada urusan dengan riba dan yang tidak dengan riba, atau bahasa lain orang yang kerjaannya haram dan halal, lalu mereka memberi hadiah kepada kita tuh bagaimana? Selagi tidak ditentukan bahwasanya ini dari harta yang haram, maka kita boleh menerimanya. Bukan disebut sebagai sesuatu yang haram. Paling berat nanti disebut sebagai sesuatu yang subhat. Tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Seperti itu. Kalau memang pekerjaannya murni dari, mohon maaf ya Pak, nggak ada lagi rokok itu Bu ya, tidak ada pekerjaan. Sebentar kalau masalah rokok kita lebih senang kepada masalah nasihat ya. Allah kan Maha Kasih ya. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, maka Allah pun juga akan memberikan sesuatu yang tidak baik kepada orang tersebut. Sekarang pribadi Anda, waktu ada tulisan di rokok itu, kalau rokok itu membahayakan kesehatan, itu Anda yakin kalau itu benar atau tidak? Terlepas apakah Anda perokok atau bukan perokok. Kalau itu membahayakan, Anda yakin atau tidak? Itu saja. Saya perlu tanya hati nurani kok. Jadi di sini, kalau menurut omongan itu yang ditulis itu benar, berarti Anda telah menyebarkan sesuatu yang menjadikan orang lain sakit. Berarti Anda tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Berarti Anda tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Sementara Nabi mengajarkan bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti Anda telah menyebarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini masalah kejujuran aja. Bukan masalah Anda kecanduan dan sebagainya, bukan. Kejujuran. Kalau Anda meyakini sesuatu, nggak usahlah kita bicara tentang rokok. Sebuah makanan saja kalau itu terbukti membahayakan, lalu Anda sebarkan, Anda telah menyebarkan sesuatu yang berbahaya. Apakah Anda ridho seperti itu? Kan gitu. Nah, itu kecil. Sebab kalau bicara ini adalah biarpun di sana ada pendapat ini sederhana, kita akan bicara hati nurani saja. Karena kan kaidah bikin Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba yang menolong orang lain. Begitu juga kalau dia mengganggu orang lain, Allah akan beri hukuman kepada dia. Itu saja, perlu kejujuran deh. Kita tidak akan bicara tentang hukum nanti diperpasal, diributkan tentang, sederhana sekali. Kalau Anda meyakini pasalnya itu benar, apakah itu dokter bohong, pemerintah bohong dan sebagainya,
perlu kejujuran. Nah, kalau Anda sudah tidak jujur dengan hati kecil Anda, itu ya sudah urusan Anda. Ini sederhana sekali hal semacam ini. Nah, kalau memang itu adalah sesuatu yang membahayakan apapun, kita tidak bicara tentang rokok yang membahayakan orang lain, lalu dijual, maka kita menjualnya adalah juga haram karena mengganggu orang lain. Maka hasilnya adalah haram. Itu saja sederhana. Baik Bu ya. Dan juga tadi pertanyaan terakhir Bu ya, tentang disuruh menjual oleh mantan suami perkakas perabot rumah untuk dijadikan modal usaha untuk menghidupi si istri dan anak-anak itu, tapi dulu dibeli oleh mertua yang bekerjanya masih bercampur dengan yang haram tadi itu dengan sama haram. Karena sama dengan menerima uang dari beliau, selagi haramnya tidak mutlak murni, maka bisa diterima dan bisa dijadikan modal dan sebagainya. Ya juga dengan dan tadi berarti kalau diceritakan mantan suami ini berarti kerjanya sales rokok Bu ya. Jika digunakan untuk mengirimi anak-anaknya, apakah lebih baik ditolak? Yang lalu adalah biar berlalu. Orang Allah tidak menghisab sesuatu yang dia tidak sadar, tidak mengerti. Artinya kan saat ini juga tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya Bu ya. Apakah dengan tetap diterima? Tidak disebutkan berarti Anda, mungkin kan masih itu dalam kisah, pekerjaan. Kalau kisah masa lalu, biar kita jangan dibawa. Kalau misalnya sampai saat ini masih bekerja seperti itu Bu ya. Suruh berpindah ke tempat yang bersih. Pokoknya begini loh, Anda jangan punya pekerjaan yang bakal mengganggu orang. Selesai satu hal. Kita hidup ini bagaimana kata Nabi khairun nas anfa'ul linnas. Gimana hidup kita bermanfaat orang lain. Ya, jangan membuat sesuatu hal yang menjadikan orang lain tidak baik. Itu saja sudah. Ini bulan Muharram ya. Ini bulan haji. Yang Nabi berkhutbah di Haji Wada ini adalah kehormatan. Menjaga orang Muslim itu penting banget. Jangan Anda mempunyai satu kegiatan yang merusak mereka. Apakah merusak akhlak mereka atau merusak fisik? Selesai. Ini perlu kejujuran, mohon maaf ini saya jujur dengan. Jika misal Bu ya, ini kan kondisi yang bertanya si istri Bu ya. Si suami tidak mau pindah. Nah, tapi satu sisi istri juga butuh untuk suami membantu nafkah untuk anak-anaknya Bu ya. Itu apa yang harus dilakukan Bu ya? Apakah bertahan tidak menerima uang dari suami? Tapi dia butuh atau bagaimana Bu ya? Kalau misalnya belum bisa untuk pindah. Iya. Kalau kan di dalam kita menuju tobat itu kan ada tadarruj perlahan demi perlahan. Iya Bu ya. Yang penting kita hadirkan bahwasanya ada niat ke sana. Ada pengingkaran dulu. Nah, kalau memang ternyata nggak ada sumber lagi kecuali dari suaminya yang punya pekerjaan yang kurang baik ya. Kalau bicara tentang hukum ya pada dasarnya selagi misalnya mohon maaf ini bukan urusan rokok saja loh ya. Karena permasalahan lebih luas dari urusan rokok ya. Kalau seorang istri menerima sesuatu dari suaminya, apalagi jelas haram dan sebagainya, dia harus berani menolak. Dan menolaknya pun harus diimbangi dengan gaya hidup yang benar. Artinya sudah biasa dengan cara hemat gitu loh. Sudah menolak atau tetap gaya boros kan nyiksa diri ya. Artinya ringankan suami, misalnya Bang saya nggak mau ngambil itu Bang karena itu adalah tidak baik. Saya akan rela dengan ini sih yang sedikit aja yang halal akan saya cukup-cukupkan. Harus begitu dong. Iya, jangan sampai kita menuntut suami untuk halal tapi kita sendiri nggak jelas cara belanjanya ngawur dan sebagainya. Dan alangkah banyak wanita semacam itu. Makanya kita selalu ingatkan wanita-wanita ini agar mudah agar suaminya bisa dapat pekerjaan terus yang halal bersih, Anda kurangi tuntutan-tuntutan supaya suami itu biarpun gajinya nggak seberapa tapi istrinya bisa nerima seperti itu. Masya Allah ya.